Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, para santriwan santriwati yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta maunahnya kepada kita sekalian sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Fadilah, yang lebih keren kita punya nama adalah Pondok Pesantren Tahfidz Yasalfat, Yayasan Pendidikan Al-Quran Al-Fadilah. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita sebagai umatnya yang dicinta oleh Rasulullah dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yakni Ad-Dinul Islam. Yang berikutnya anak-anak, sedikit motivasi barangkali yang bisa digunakan untuk tambahan-tambahan ilmu serta tambahan dari semangat kepada anak-anak sekalian, bahwasanya di dalam pesantren kita ini adalah banyak hal ataupun kegiatan-kegiatan yang mengikat, yang pada intinya adalah untuk keberhasilan, untuk kesuksesan kalian bersama. Perlu disadari bahwasanya anak-anak untuk menuju sukses Al-Quran, sukses ilmu pengetahuan, baik itu di pesantren maupun di lembaga pendidikan formal, itu tidak akan lepas dengan yang namanya riyadhah. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian itu hendaknya kita dasari dengan niatan yang tulus, niatan yang ikhlas, semuanya adalah lillah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara trik-trik untuk menuju sukses sebagai generasi Qurani, punya skill-skill, keterampilan-keterampilan di bidang Al-Quran maupun keterampilan di bidang pendidikan yang lain, itu termasuk di antaranya yang pertama, anak-anak harus mempunyai prinsip yang kuat. Satu prinsip yang barangkali bisa saya sampaikan adalah pesan Rasulullah, jaga waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Itu sangat penting sekali anak-anak. Karena apa? Rasulullah di dalam setiap pesan-pesannya, ketika kita mau melakukan dalam keseharian, itu akan merasa nyaman untuk kita melaju, untuk kita memacu langkah-langkah kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Itu semuanya ketika merujuk kepada pesan-pesan Rasulullah, insya Allah pasti akan terselesaikan. Apa di antara pesan Rasulullah? Yang pertama adalah jaga waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Apa itu anak-anak? Yang pertama, jaga sempat sebelum sempit, jaga sehat sebelum sakit, jaga muda sebelum tua datang. Yang keempat, jaga kaya sebelum miskin. Yang kelima, jaga hidup sebelum mati. Coba itu diamalkan. Yang pertama, jaga sempat sebelum sempit. Anak-anak ini sangat longgar sekali waktunya, sangat longgar dibandingkan dengan ketika sudah misalnya berkeluarga, sudah punya tugas-tugas di masyarakat misalnya. Kalian ini sudah saatnya bertolakul ilmi ya, memang saat-saat usia kalian
jenjang-jenjang kalian itu untuk melakukan hal-hal yang sempat itu tadi, pengisi kesempatan dalam waktu yang sempit itu tadi. Kita pandai sekali untuk mengatur waktu. Jangan sampai kita terlena dengan adanya waktu yang kita merasa nyaman sehingga kita lupa dengan kewajiban kita. Kalau kita betul-betul memperhatikan apa yang telah dipesankan melalui jaga sempat sebelum sempit, mumpung kita sempat, mumpung kita sehat, mumpung kita kaya, mumpung kita hidup, mumpung kita sehat, dan seterusnya. Itu di antara pesan-pesan Rasulullah. Bisa ya untuk berkarya, bisa ya untuk mewujudkan. Insya Allah Umi selalu mendoakan untuk kalian semuanya, bahwasanya mari kita bersama-sama untuk belajar terus dan belajar. Belajar itu dari hal yang paling kecil. Kecil kita punya ilmu, kecil kita punya volume ilmu itu. Apabila kita mau melakukan dengan secara istiqomah, insya Allah itu yang dikatakan sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur itu akan disampaikan kepada adik-adik kalian, kepada keluarga besar kalian ketika kalian sudah pulang ke rumah. Jangan punya anggapan bahwasanya ketika pulang dari pondok ya itu memanfaatkan kesempatan Allah, mumpung pulang sehingga tidur terus. Hal-hal seperti itu kadang-kadang memicu marah kepada kedua orang tua kalian. Kasihan orang tua kita yang telah susah payah mengantarkan sampai semuanya ke pesantren dalam rangka untuk kepengen menunggu putra-putrinya sukses, menunggu kalian semuanya pinter. Itu apalagi di bidang Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah anak-anak, mari kita sama-sama untuk belajar bersama-sama. Kita belajar dari hal-hal yang paling kecil, kebaikan-kebaikan, amaliyah paling kecil untuk kita lakukan, sehingga kita terbiasa dengan ibadah-ibadah paling kecil itu, sehingga kita bisa melakukan, syukur-syukur bisa mengamalkan dan bisa untuk memberikan atau berbagi dengan teman kita, berbagi dengan adik kita, berbagi dengan orang lain. Apalagi nanti ketika kita pulang di masyarakat, pasti ilmu-ilmu itu akan bermanfaat di masyarakat. Yang kedua itu pesan Imam Syafi'i, imam besar Imam Syafi'i. Apa itu? Apabila di antara orang-orang yang kepengen sukses, berhasil hidupnya, itu berarti mengamalkan hal-hal yang baik, belajarlah untuk berhusnudzon. Imam Syafi'i berpesan, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari selalu nilai kebaikan yang kita lakukan ya, dengan sesama kita selalu berbuat baik, dengan teman kita selalu berprasangka baik. Nah, berprasangka baik itulah yang dimaksudkan oleh imam besar kita Imam Syafi'i ya. Apabila kita melakukan hal yang baik, berprasangka yang baik, maka ending dari kehidupan kita itu pasti akan mati, kita itu akan mati husnul khotimah. Insya Allah kebaikan kecil, keran-keran kebaikan, meskipun itu kecil, keran-keran kecil merupakan kebaikan kita lakukan. Apabila kita istiqomah melakukannya tanpa kita nodai dengan hal-hal yang itu sifatnya akhlakul mazmumah, insya Allah itu yang bisa mengantar keberhasilan kalian semua. Insya Allah Qurannya pun juga akan lancar-lancar, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan ridhonya Gusti Allah. Melakukan hal-hal yang baik disuka sama Allah, melakukan hal-hal yang baik yang terpuji disuka sama Rasulullah. Malaikat juga suka, semua suka, teman kita juga suka, orang tua kita sayang kepada kita semua. Barangkali itu yang bisa sedikit untuk menambah penambah penyegar, pendingin ya
latihan sabar, latihan ikhlas, latihan qanaah, latihan istiqomah. Mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Gusti Allah, meminta kepada Allah supaya thalabul ilmi kita di majelis ini penuh barokah, barokah Al-Quran, penuh dengan barokah Allah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga hati kita dari hal-hal yang madarat, sikap dan perilaku kita dari hal-hal yang tidak manfaat, dari untuk orang lain, terutama untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul diakui menjadi orang yang baik. Ketika kita sudah meninggal dunia, disaksikan oleh lingkungan kita di sekitar kita itu adalah hamba Allah yang mau menghadap kepada Allah dalam keadaan baik, dohir dan batinnya. Kita senantiasa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita, akhlak kita, untuk supaya Allah itu meridhoi apa yang kita aktifkan, kita gerakkan, kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Bisa anak melakukan ya? Insya Allah Umi selalu berdoa untuk anak-anak, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmah, maunah, inayah, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal yang salah, Allah selalu memaafkan. Ya, ketika kita melakukan hal yang benar, jangan merasa mentang-mentang benar, karena hakikat kebenaran itu adalah Allah yang punya. Kita tak punya daya upaya tanpa adanya hidayah dari Allah. Tugas kita adalah untuk senantiasa mendekat, untuk merapat, mendekat, meminta, menangis, merengek, mengebis kepada Gusti Allah untuk senantiasa maunah, rahmah, inayah, hidayah, serta maghfirah senantiasa diperuntukkan kepada kita semuanya, para santriwan santriwati PPTG Ya Salfat Ponjen Kidul Kencong Jember. Alhamdulillah. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan sedikit tapi penuh dengan makna, dilakukan dengan secara istiqomah, dengan secara sabar, dengan ikhlas, dengan tulus, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, mengharap ridho kedua orang tua, juga berharap ridhonya guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mengambil ibrah ataupun pelajaran dari setiap peristiwa. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.